Saudara-saudari yang berbahagia, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang seolah-olah selalu menemukan kesempatan untuk mendapatkan rezeki, sementara orang lain merasa sudah berusaha keras, tetapi hidupnya tetap terasa sulit? Apakah mereka lebih beruntung? Atau mungkin mereka memiliki cara berpikir yang berbeda? Hari ini, kita akan membahas sebuah teknik yang disebut manifestasi. Tetapi, jangan membayangkan bahwa manifestasi berarti duduk diam, membayangkan uang, lalu menunggu uang datang begitu saja. Tidak, manifestasi yang sehat bukan tentang meminta kehidupan memberikan sesuatu tanpa usaha. Manifestasi adalah tentang mengarahkan pikiran, memperjelas niat, membangun keyakinan yang sehat, lalu mengubah keyakinan tersebut menjadi tindakan nyata. Karena ketika pikiran kita terus berkata, "Saya tidak mungkin berhasil," kita mungkin tidak akan berani mengambil kesempatan. Tetapi ketika pikiran berubah menjadi, "Saya akan belajar, saya akan mencoba, dan saya akan memperbaiki diri," tindakan kita pun berubah. Dan ketika tindakan berubah, kemungkinan hasil juga berubah. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan teknik manifestasi secara lebih bijaksana untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berkecukupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tuliskan di kolom komentar, "Saya membuka pikiran untuk peluang baik. Saya berani bertindak dan saya menggunakan rezeki dengan bijaksana." Ucapkan kalimat tersebut dengan perlahan. Jangan hanya menganggapnya sebagai kalimat motivasi. Jadikan sebagai pengingat, karena perubahan kehidupan tidak dimulai dari jumlah uang yang kita miliki. Seringkali, perubahan dimulai dari cara kita memandang diri sendiri. Ketika kita percaya bahwa kita masih bisa belajar, kita mulai belajar. Ketika kita percaya bahwa masih ada peluang, kita mulai mencari. Ketika kita percaya bahwa kegagalan bukan akhir, kita berani mencoba lagi. Sekarang, mari kita bahas teknik manifestasi yang dapat dipraktikkan secara nyata. Yang pertama, tentukan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah menginginkan sesuatu tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita berkata, "Saya ingin kaya." Tetapi apa arti kaya bagi Anda? Apakah memiliki penghasilan tertentu? Melunasi hutang, memiliki dana darurat, membangun rumah, membantu keluarga, memiliki usaha, atau memiliki kebebasan waktu? Semakin jelas tujuan Anda, semakin mudah kita menentukan langkah. Karena itu, ambillah waktu dan tuliskan tujuan Anda. Misalnya, "Saya ingin meningkatkan penghasilan saya dengan cara yang jujur, agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan memiliki tabungan." Kalimat seperti ini jauh lebih konkret daripada sekedar "saya ingin uang banyak." Tujuan yang jelas membantu pikiran menemukan arah, dan ketika arah sudah jelas, tindakan menjadi lebih terarah. Yang kedua, ubah cara berbicara kepada diri sendiri. Teknik kedua adalah memperhatikan kata-kata yang setiap hari kita ucapkan kepada diri sendiri. Mungkin tanpa sadar, Anda sering mengatakan, "Saya selalu kekurangan. Saya tidak punya kesempatan. Saya tidak berbakat. Orang lain lebih beruntung." Jika kalimat tersebut terus diulang, kita bisa mulai mempercayainya. Bukan karena kata-kata itu memiliki kekuatan magis, tetapi karena pikiran mempengaruhi perhatian dan perilaku.
Ketika seseorang yakin dirinya tidak mampu, ia mungkin menghindari kesempatan. Ketika seseorang yakin tidak ada jalan, ia mungkin berhenti mencari. Karena itu, gantilah dengan kalimat yang lebih realistis dan membangun. Saya sedang belajar meningkatkan kemampuan. Saya terbuka terhadap kesempatan yang baik. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya akan mencari solusi satu langkah demi satu langkah. Perhatikan perbedaannya. Kita tidak mengatakan, "Saya pasti kaya besok." Kita mengatakan, "Saya akan melakukan tindakan yang meningkatkan kemungkinan kehidupan saya menjadi lebih baik." Itulah afirmasi yang sehat. Yang ketiga, visualisasikan diri Anda sebagai orang yang siap menerima rezeki. Sekarang, kita masuk pada latihan visualisasi. Sebelum tidur atau setelah bangun pagi, tutup mata selama beberapa menit. Bayangkan kehidupan yang ingin Anda bangun. Bayangkan Anda memiliki pekerjaan yang baik. Bayangkan Anda mampu mengelola penghasilan. Bayangkan keluarga Anda hidup lebih tenang. Bayangkan Anda memiliki kemampuan yang semakin berkembang. Tetapi, jangan berhenti pada hasil. Bayangkan juga prosesnya. Bayangkan Anda bangun lebih disiplin, belajar setiap hari, bekerja dengan sungguh-sungguh, berani mencoba, mampu menerima penolakan, mampu bangkit setelah gagal, mampu mengelola uang dengan baik. Inilah visualisasi yang lebih kuat. Bukan sekedar membayangkan, "Saya punya uang," tetapi membayangkan, "Saya menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan, menjaga, dan menggunakan uang dengan bijaksana." Karena ketika karakter berubah, cara kita mengambil keputusan juga berubah. Yang keempat, selaraskan pikiran dengan tindakan. Inilah bagian yang paling penting. Jangan berhenti pada manifestasi dalam pikiran. Setelah menetapkan tujuan, tanyakan, apa satu tindakan yang dapat saya lakukan hari ini? Jika ingin meningkatkan penghasilan, mungkin Anda perlu belajar keterampilan baru. Jika ingin usaha berkembang, mungkin Anda perlu memperbaiki pelayanan. Jika ingin mendapatkan pekerjaan, mungkin Anda perlu mengirim beberapa lamaran. Jika ingin memiliki tabungan, mungkin Anda perlu mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Jika ingin mendapatkan lebih banyak pelanggan, mungkin Anda perlu meningkatkan kualitas produk. Satu tindakan kecil yang dilakukan setiap hari lebih berharga daripada 1000 kali membayangkan kesuksesan tanpa bergerak. Jadi, setelah melakukan afirmasi, bertindak. Setelah visualisasi, bertindak. Setelah berdoa, bertindak. Setelah berharap, bertindak. Karena harapan tanpa tindakan hanya menjadi angan-angan. Yang kelima, belajar menghargai rezeki yang sudah ada. Teknik manifestasi yang sering dilupakan adalah rasa syukur. Ketika seseorang terus mengatakan, "Saya belum punya ini, saya belum punya itu, saya masih kurang," hatinya akan terus berada dalam perasaan kekurangan. Tetapi, ketika kita belajar menghargai apa yang sudah ada, perspektif berubah. Bukan berarti kita berhenti berkembang. Kita tetap memiliki tujuan. Tetapi, kita tidak membenci kehidupan sekarang hanya karena belum mencapai tujuan berikutnya. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Mungkin penghasilan hari ini, mungkin makanan yang bisa dinikmati, mungkin kesehatan, mungkin keluarga,
mungkin kesempatan bekerja, mungkin sebuah pelajaran dari kegagalan. Rasa syukur membantu kita melihat bahwa kehidupan tidak hanya berisi kekurangan. Ada sesuatu yang sudah hadir dan patut dijaga. Yang keenam, jangan mengubah manifestasi menjadi keserakahan. Ini adalah peringatan yang sangat penting. Jangan sampai keinginan mendapatkan uang membuat kita kehilangan nilai kehidupan. Jangan menipu demi keuntungan. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan merugikan orang lain hanya karena ingin cepat kaya. Jangan percaya bahwa semua cara boleh dilakukan selama hasilnya uang. Kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dapat membawa masalah baru. Karena itu, ketika Anda memvisualisasikan kehidupan yang makmur, tambahkan satu hal. Saya ingin memiliki kecukupan tanpa merugikan orang lain. Saya ingin berhasil tanpa kehilangan integritas. Saya ingin kaya, tetapi tetap memiliki hati yang baik. Inilah keseimbangan yang penting, karena kekayaan bukan hanya tentang apa yang masuk ke rekening. Kekayaan juga tentang apa yang tetap tinggal di dalam hati. Yang ketujuh, buka mata terhadap peluang. Terkadang kita mengatakan, saya ingin rezeki datang. Tetapi ketika peluang datang dalam bentuk yang tidak sesuai bayangan, kita mengabaikannya. Peluang bisa datang sebagai pekerjaan baru, koneksi baru, ide baru, keterampilan baru, masukan dari seseorang. Bahkan, kegagalan dapat membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Karena itu, mulai sekarang, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung berkata, "Ini adalah akhir." Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari? Apa kemungkinan baru yang muncul? Apa yang dapat saya lakukan berikutnya? Dengan pikiran seperti ini, kita menjadi lebih adaptif, dan orang yang mampu beradaptasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menemukan jalan ketika keadaan berubah. Yang kedelapan, jadilah orang yang siap ketika rezeki datang. Bayangkan seseorang menginginkan bisnis besar, tetapi ketika pelanggan datang, ia tidak mampu memberikan pelayanan. Ia ingin uang lebih banyak, tetapi tidak tahu bagaimana mengelolanya. Ia ingin dipercaya, tetapi sering tidak menepati janji. Ia ingin peluang, tetapi tidak memiliki kemampuan. Maka, sebelum meminta rezeki lebih besar, persiapkan wadahnya. Belajarlah, bangun disiplin, jaga kesehatan, perbaiki komunikasi, bangun reputasi, kelola keuangan, jaga hubungan baik, dan teruslah meningkatkan kualitas diri. Karena salah satu bentuk manifestasi yang paling nyata adalah menjadi orang yang siap menerima kesempatan ketika kesempatan itu datang. Sekarang, mari kita sederhanakan semuanya. Anda dapat melakukan latihan 5 menit setiap pagi. Menit pertama, bersyukur. Sebutkan 3 hal yang Anda miliki. Menit kedua, tentukan tujuan. Ucapkan 1 tujuan yang ingin dicapai. Menit ketiga, visualisasi. Bayangkan diri Anda menjadi proses menuju tujuan tersebut. Menit keempat, afirmasi. Katakan, saya mampu belajar. Saya terbuka terhadap peluang. Saya berani bertindak. Saya menggunakan rezeki dengan bijaksana. Menit kelima, tentukan tindakan. Tanyakan,
apa satu hal yang akan saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri kepada tujuan. Kemudian lakukan. Itulah manifestasi yang membumi. Pikiran, niat, perasaan, tindakan, kebiasaan, dan evaluasi. Semua berjalan bersama. Sekarang, tarik napas perlahan. Pejamkan mata jika Anda merasa nyaman. Tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya kejar? Apakah hanya uang, atau ketenangan, keamanan, kebebasan, kemampuan membantu keluarga, kehidupan yang lebih bermakna? Tidak salah menginginkan kekayaan, tidak salah ingin hidup berkecukupan. Tetapi jangan sampai dalam mengejar uang, kita kehilangan kedamaian. Jangan sampai rekening bertambah tetapi hubungan rusak. Jangan sampai harta bertambah tetapi hati semakin gelisah. Jangan sampai keberhasilan membuat kita lupa bersyukur. Mulai hari ini, jangan hanya manifestasikan uang. Manifestasikan juga kebijaksanaan. Manifestasikan kedisiplinan, manifestasikan kejujuran, manifestasikan keberanian untuk bertindak. Karena ketika diri kita bertumbuh, kita menjadi lebih siap menyambut berbagai kemungkinan baik dalam kehidupan. Semoga kita diberikan pikiran yang jernih dalam menentukan tujuan hidup. Semoga kita memiliki keberanian untuk mengambil langkah yang benar. Semoga kita diberikan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Semoga rezeki yang datang kepada kita diperoleh melalui jalan yang baik, jujur, dan bermanfaat. Semoga kita mampu membedakan antara kebutuhan dan keserakahan. Semoga ketika memiliki lebih, kita tetap rendah hati. Ketika memiliki sedikit, semoga kita tidak kehilangan harapan. Semoga kita diberikan kebijaksanaan dalam menggunakan setiap rezeki yang diterima. Semoga kita mampu melihat peluang yang baik dan berani mengambil tindakan yang tepat. Semoga keluarga dan orang-orang yang kita cintai diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Dan semoga keberhasilan yang kita capai tidak hanya membuat hidup kita lebih nyaman, tetapi juga memungkinkan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jika renungan ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan sebelum video ini berakhir, ingat satu hal. Manifestasi bukan tentang duduk diam, menunggu uang datang. Manifestasi adalah tentang menyelaraskan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan, siapa diri Anda, dan apa yang Anda lakukan setiap hari. Mulai besok pagi, luangkan 5 menit. Bersyukurlah, tentukan tujuan, visualisasikan prosesnya, ucapkan afirmasi, kemudian lakukan satu tindakan nyata. Jangan menunggu kehidupan berubah terlebih dahulu. Mulailah berubah, lalu biarkan kehidupan merespon perubahan yang Anda lakukan. Tuliskan di kolom komentar. Saya siap membuka jalan rezeki melalui pikiran yang baik, tindakan yang benar, dan usaha yang nyata. Semoga langkah Anda dimudahkan. Semoga usaha Anda berkembang. Semoga rezeki Anda cukup dan bermanfaat. Dan semoga ketika kekayaan datang, Anda memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan benar. Semoga hidup Anda dipenuhi kecukupan, kedamaian, dan kebaikan.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.